Cimsa! Hai, aku Haifa dari Angkatan 2024 dan batch Cimsa UNER 2025. Hai, aku Maura, aku dari Angkatan FK 2022 dan batch Cimsa 2023. Halo, aku Nashwa, aku dari batch Cimsa 2024 dan dari FK Unair Angkatan tahun 2023. Oke, kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku pernah ikut national meeting, cuman itu dari SKOF. Jadi kalau dari Cimsa sendiri, ini memang baru yang pertama. Kalau aku udah 2 kali ngikutin National Meeting Cimsa sendiri. Yang pertama ada Oktober Meeting, yaitu di Oktober 2024, dan yang kedua ini di NLS kemarin, 2025. Nah, kalau dari aku sendiri, karena aku newbies, jadi ini kali pertama aku untuk ikut national meetings di NLS 2025 kemarin. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya teman-teman. Kalau aku itu pengalaman gak terlupakannya itu datang dari parallel session dan farewell party. Parallel session itu kalau di setiap national meeting adalah perkumpulan dari setiap jabatan. Itu misal internal dengan internal, eksternal dengan eksternal, dan SKO dengan SKO. Itu kenapa aku nganggap itu paling berkesan, karena aku ketemu sama berbagai teman-teman dari berbagai universitas dengan jabatan yang sama. Jadi bisa sharing juga struggles dan apa sih yang kalian rasain selama menjabat di situ. Dan juga kenapa farewell party juga seru, karena isinya benar-benar seru-seruan aja ya nggak sih guys, kayak benar-benar penampilan dari tiap SKO. Terus oke deh gitu. Oke, kalau aku sendiri aku sama sih, karena kan aku kebetulan juga ada jabatan di nasional kan sebagai HRD team. Nah, pas aku ikut Parses itu kan aku ikut internal joint session nih. Nah, di sana aku bisa ketemu orang-orang yang setahun kerja sama aku tuh kayak gimana sih in real life. Jadi kayak aku bisa get to know them secara langsung gitu, dan itu seneng banget gitu. Terus kalau farewell party bener banget aku setuju, karena itu kayak beneran kita kayak bahkan bisa ngeliat sisi lain dari Ovinas yang kelihatannya kayak kerja ternyata mereka juga seru banget kalau diajak kayak party gitu. Bener banget. Kalau dari aku sendiri, aku setuju banget sama Kak Maura sama Kak Nashwa yang farewell party itu bener-bener kayak udah setelah hari yang melelahkan, terus ditutup sama farewell party di mana kita kayak nyanyi-nyanyi bareng, terus joget-joget bareng juga. Terus kayak kalau aku personally, aku suka banget, dan yang paling berkesan itu pas activity fair, karena aku bareng Kak Titan sama Karan itu presentasi in Unity sebagai salah satu activity di SKOF, dan alhamdulillahnya dapat best activity di SKOF NLS 2020 kemarin. Keren. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi karena aku newbies dan baru banget beberapa bulan nih di Cimsa UNER, jadi di NLS kemarin tuh aku belajar banyak banget. Jadi kayak aku tuh tahu tentang Cimsa nasional, kerjanya kayak gimana, terus topik yang akan dibawakan tuh seperti apa gitu. Terus selain itu di sana juga aku bener-bener dapat teman baru. Jadi kemarin aku kayak kenalan sama banyak banget lokal dari misalnya UIN Jakarta, Unpad, dan lain-lain. Terus kita tuh sering banget sharing-sharing, terus juga share insight setiap lokal masing-masing gitu. Jadi bener-bener pengalaman yang gak terlupakan banget di NLS kemarin. Mungkin sama kayak Haifa juga, aku setuju. Emang yang utama banget dari national meeting itu adalah dapat relasi dan dapat teman dari berbagai universitas dan lokal. Karena bukan cuma jabatan aja, tapi ketika dikumpulkan di suatu ruangan yang sama, itu pasti semua orang tuh bisa kayak kenalan dan tahulah tentang mereka-mereka itu siapa aja. Terus benar bisa tahu juga tentang cara kerja nasional dan cara kerja Cimsa lebih dalam itu kayak gimana. Dan ya itu. Iya, aku setuju banget sih sama Haifa sama Kak Maura, karena memang kan kalau kita ikut national meeting kayak kita bisa lihat yang dari ujung banget sampai ujung banget tuh, kayak kita ngumpul jadi satu. Jadi kita kayak selain kita sharing tentang Cimsa, mungkin kita juga bisa sharing tentang gimana sih kayak kuliah di sana, jadi kayak memang bahasanya tuh bisa kemana-mana banget. Jadi kita kayak bisa kenal lebih banyak orang. Dan untuk kayak tadi yang Cimsa nasional sendiri setuju banget, karena kita kan juga ada training ya kalau misalnya di NLS itu. Jadi kita kayak bisa tahu, oh training itu seperti ini prosesnya, terus kayak orang-orang isi training seperti ini gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget sih insight yang bisa kita dapat dari ikut national meeting gitu. Betul, dan mungkin aku bisa menambahin dikit, mungkin selain kayak national meetingnya, yang penting adalah kita bisa jalan-jalan. Iya, betul Ya, banget. kayak bisa kabur dari reality sebentar gitu buat Bener banget. national meeting. Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau aku nggak tahu kenapa, cuman aku pingin banget ikut May meeting. Karena May meeting tuh kan kayak wadahnya kayak
calon-calon Ovines nih kayak digoreng dan kayak ditanya-tanyain gitu kan. Jadi kayak mungkin aku pingin ngeliat proses itu sih in real life tuh kayak gimana sih suasananya, atmosfernya. Kayak aku penasaran banget sama May meeting sih. Mungkin kalau aku sangat ingin untuk mengikuti NLS lagi karena NLS itu benar-benar fun banget. Kayak Iya, kita seru banyak seneng-senengnya, terus trainingnya juga nggak yang burning banget gitu loh, kayak ya kita bisa enjoy banget aja ngikutin semua proses dari awal sampai akhir dan gak banyak plenary sessionnya juga, jadi kayak iya, ya, lebih enjoy aja mungkin. Oke, kalau misalnya karena Nashwa MM, Kamaura NLS, kalau aku sendiri malah tertarik sama OM-nya, Oktober meeting-nya. Jadi kalau OM ini kan national meeting setelah national officials tuh terbentuk kan. Jadi di OM ini mungkin aku bisa lebih tahu nih gambaran ke depannya satu tenure Cimsa nasional tuh akan seperti apa gitu. Fokus areanya juga akan dipilih yang mana gitu. Jadi aku sendiri tertarik di OM. Mungkin yang perlu banget dipertimbangin itu menurutku pertama adalah biayanya. Soalnya untuk untuk menjadi delegasi di national meeting sendiri itu kan ada fee-nya ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa ngerasa itu nggak kecil juga, itu cukup besar. Dan selain fee untuk delegasi ini ada juga fee untuk transportnya. Dan itu memang sebenarnya sudah ada subsidi dari Cimsanya sendiri. Cuman masih cukup besar dan tentunya itu cukup harus dipertimbangin dari awal gitu. Oke, mungkin kalau aku izin nambahin, kalau menurut aku yang perlu dipertimbangkan tuh juga waktu sih. Pertama, waktu mungkin pas pelaksanaan NLS-nya itu kan bisa jadi kayak kita ngambil jam pelajaran kita di kampus gitu untuk perjalanannya atau untuk apa. Jadi mungkin diperhatikan ada jadwal yang beneran urgent nggak pas tanggal itu gitu. Terus yang kedua mungkin juga pas waktu di sananya ya. Soalnya kan bisa dibilang jadwal national meeting tuh compact banget. Cuman kan karena kita tuh kayak pergi jauh dari rumah nih, jadi kita kan mungkin juga nyolong-nyolong buat jalan-jalan gitu. Mungkin diperhatikan juga kayak waktu di sana tuh mau dimanfaatkan untuk apa gitu. Nah kalau dari aku sendiri, mungkin yang pertama-tama yang harus dipersiapin adalah niatnya. Jadi kalau national meeting tuh kayak kalian tuh mau ambil apa dari national meeting itu? Dari networkingnya kah? Atau misalnya dari ilmunya? Kayak apa aja yang bisa dipelajari di national meeting? Karena sesuai yang Kak Nashwa bilang tadi, Nasmid itu kan dari pagi sampai malam. Terus kayak besokannya lagi itu juga dari pagi sampai malam lagi kan. Jadi bener-bener harus dipersiapin tenaganya, terus waktunya, dan lain-lain gitu sih. Satu kata buat NLS 2025. Terlalu banyak ya. Iya, kayaknya banyak. Mungkin tapi dari kamu dulu. Kalau aku sih seru banget. Aku memorable. Bener-bener. Aku mirip sama Kamaura sih. Aku unforgettable. Gitu. Keren. Bye Cimsa. Ditunggu di national meetings ya. Bye.